Baik, di video kali ini saya akan membahas soal integral trigonometri yang memiliki bentuk integral sin pangkat AX kali cos pangkat BX dx. Baik, untuk menyelesaikan soal integral berbentuk seperti ini, ada beberapa hal atau trik yang bisa kita lakukan untuk mempermudah kita menyelesaikan soal integral trigonometri bentuk seperti ini ya. Pertama, kita lihat jika A ganjil, perhatikan A adalah pangkat dari sin ya. Artinya kalau sinnya ini berpangkat ganjil, kita misalkan U sebagai cos X ya. Saya ulangi, jika sin berpangkat ganjil, kita misalkan U-nya cos X. Yang kedua, jika B yang ganjil, artinya cos-nya pangkat ganjil ya, cos pangkat B. Kalau cos pangkat ganjil, kita misalkan U sebagai sin X ya. Oke, jadi saya ulangi dari pertama, jika sin yang berpangkat ganjil, kita misalkan U cos X. Yang kedua, jika cos-nya berpangkat ganjil, kita misalkan U-nya adalah sin X. Jika kedua-duanya ganjil, sin X atau cos X berpangkat ganjil, kita bebas menggunakan pemisalan U ya. Mau misalkan U-nya sin X atau misalkan U-nya cos X juga bisa. Sebaliknya jika kedua-duanya genap ya, A dan B genap, artinya sin pangkat genap dan cos pangkat genap, kita gunakan rumus identitas cos kuadrat X sama dengan 1 tambah cos 2X per 2, atau sin kuadrat X sama dengan 1 kurang cos X per 2 ya, kalau dia pangkat genap. Jadi pangkat genap ini bukan hanya berlaku untuk pangkat 2, untuk pangkat 4, pangkat 6 juga berlaku ya, kalau dua-duanya pangkatnya genap. Baik, di sini ada 4 soal di bawah ini yang akan kita coba bahas dengan menggunakan trik di atas, ya, menggunakan pangkat ganjil atau genap ya untuk sin dan cos. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Saya tulis ulang, nomor 1. Integral dari sin kuadrat X cos pangkat 3X dx ya. Oke, kita lihat pertama cos yang berpangkat ganjil ya. Jadi kalau saya menyelesaikan soal-soal bentuk seperti ini, saya selalu cari mana yang berpangkat ganjil. Karena cos yang berpangkat ganjil ya, saya mulai dengan pemisalan. Misal U sama dengan sin X ya. Sin X. Oke. Jadi saya turunkan DU sama dengan cos X dx, sehingga saya dapat dx sama dengan DU per cos X ya. Oke, sekarang saya input ke integralnya. Integral sin kuadrat X, ingat saya misalkan U-nya sebagai sin X, jadi sin kuadrat itu U kuadrat, cos-nya tetap saya buat dulu cos pangkat 3X, dx ya, dari sini dx tadi adalah DU dibagi cos X ya. Oke, bagaimana bentuk cos pangkat 3-nya? Ya, kita lihat. Kita bisa coret cos X yang di bawah, cos pangkat 3 jadi cos kuadrat X. Jadi bentuknya berubah menjadi integral U kuadrat. Bagaimana dengan cos kuadrat? Kita ubah menjadi 1 dikurang sin kuadrat. Sin kuadrat itu adalah U kuadrat ya. Saya langsung ubah jadi U kuadrat. Ingat, cos kuadrat itu adalah 1 min sin kuadrat. Oke, DU. Oke, sama dengan saya kalikan ke dalam integral dari U kuadrat kali 1 U kuadrat. U kuadrat kali U kuadrat adalah U pangkat 4 DU. Ini sudah bentuk integral yang mudah kita selesaikan. Integral U kuadrat terhadap DU itu adalah 1/3 U kuadrat kurang integral U pangkat 4 adalah 1/5. Ini U pangkat 3 ya yang tadi. U pangkat 4 adalah 1/5 U pangkat 5 ditambah dengan C. Terakhir, saya masukkan kembali pemisalan U yang sin X, hasilnya adalah 1/3 sin pangkat 3X dikurang 1/5 sin pangkat 5X ditambah C. Ya. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Oke, sekarang kita menuju ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ya, saya kerjakan di sebelah sini. Nomor 2 adalah integral sin X kali cos pangkat 4X ya. Integral sin X kali cos pangkat 4X dx. Untuk kasus seperti nomor 2,
Saya lihat apakah ada yang berpangkat ganjil. Ternyata sin-nya berpangkat ganjil ya. Karena sin-nya berpangkat ganjil, saya misalkan U-nya adalah sebagai cos X ya. Jadi DU per DX saya turunkan, itu adalah cos turunannya min sin X, sehingga saya dapat DX sama dengan negatif DU per sin X ya. Sesudah itu saya input ke soal integralnya, integral sin X ya, tetap saya tuliskan sin X ya, karena yang saya misalkan adalah cos pangkat 4 berarti U pangkat 4, dx ya, dx adalah negatif yang saya taruh ke depan, negatif du per sin X ya. Jadi negatifnya sudah saya pindahkan ke depan. Nah, kamu lihat sinnya bisa kita coret ya. Jadi hasilnya menjadi negatif integral U pangkat 4 du sama dengan negatif integral U pangkat 4 adalah 1/5 U pangkat 5 ditambah C. Kemudian saya input kembali pemisalan U tadi sebagai cos X. Jadi hasil integralnya adalah min 1/5 cos pangkat 5X ditambah dengan C ya. Oke. Berikutnya untuk soal nomor 3, integral sin pangkat 3X dx. Baik, untuk kasus seperti soal nomor 3 ya, saya lihat tidak ada bentuk cos di situ ya, sin yang pangkat 3. Jadi supaya bisa memunculkan cos ya, kita pecahkan dia jadi sin kuadrat X kali sin X dx ya, sama dengan integral sin kuadrat adalah 1 dikurang cos kuadrat X kali sin X dx sama dengan integral, saya kalikan 1 kali sin X kurang cos kuadrat kali sin X cos kuadrat X sin X dx ya. Ini sama saja dengan integral sin adalah negatif cos X ya, saya langsung integral sin. Kemudian integral yang kedua, saya integralkan secara terpisah, integral cos kuadrat X sin X dx ya. Oke, kemudian saya kerjakan secara terpisah bentuk integral yang di sebelah ini. Perhatikan baik-baik ya. Saya misalkan integral di situ, misalkan ya, saya selesaikan integral cos kuadrat X sin X ini, saya lihat sin yang pangkat ganjil. Saya misalkan U sebagai cos X ya. Karena sin-nya pangkat ganjil ya, pangkat 1 di sini sin-nya. Du sama dengan negatif sin X dx ya. Sehingga saya dapat dx sama dengan minus du dibagi sin X ya. Oke, sekarang saya input ke dalam untuk integralnya. Integral ini cos kuadrat X, cosnya adalah U tadi, U kuadrat. Sin X tetap saya tuliskan, dx adalah negatif, saya tulis negatifnya di depan, du per sin X. Jadi sin X bisa saya coret, menjadi negatif integral U kuadrat du sama dengan, saya perpanjang tulis minus, integral U kuadrat du adalah min 1/3 U pangkat 3 sama dengan min 1/3. U-nya saya input kembali tadi, cos X, cos pangkat 3X ya. Ini hasil integralnya. Saya input integralnya kembali ke tempat yang tadi, yang awalnya. Sehingga hasilnya adalah negatif. Hasilnya cos X kurang. Integral yang cos kuadrat sin X dx yang saya kerjakan terpisah tadi di sebelah kanan. Hasilnya adalah minus 1/3 cos pangkat 3X ditambah dengan C. Sehingga hasil akhirnya menjadi negatif cos X ditambah dengan 1/3 cos pangkat 3X ditambah dengan C ya. Oke, ini untuk soal nomor 3. Sekarang kita menuju ke soal nomor 4. Baik, untuk integral cos pangkat 4X ya, ini soal yang keempat. Karena tidak ada yang pangkat ganjil di sini, yang ada hanya pangkat genap, di sini adalah pangkat 4. Jadi saya mau pakai rumus seperti di atas tadi. Jika kedua A dan B genap ya, saya mau pakai rumus yang cos kuadrat X di sini. Karena di soal nomor 4 cosnya pangkat genap ya. Oke, saya kembali. Cos pangkat 4X ini bisa saya ganti menjadi integral
cos kuadrat X pangkat 2 dx sama dengan integral cos kuadrat, itu adalah 1 tambah cos 2x per 2 kuadrat dx. Saya sambung ke bawah, sama dengan, perhatikan, per 2 yang di bawah ini, pangkat 2 menjadi 1/4, saya tarik ke depan, integral 1 tambah cos 2x pangkat 2, saya jabarkan, 1 tambah 2 cos 2x tambah cos kuadrat 2x dx ya. Jadi hasilnya adalah sama dengan 1/4 integral 1 dx ya, 1/1 ya, saya integralkan di sini, tambah 1/4 integral 2 cos 2x dx ditambah 1/4 integral cos kuadrat 2x dx. Lanjutkan sama dengan integral 1/4 dx ini adalah 1/4x tambah, perhatikan ini 1/4 kali 2, 2/4. 2/4 itu adalah setengah, integral cos 2x itu adalah setengah sin 2x ya. Saya ulangi, integral cos 2x dx adalah setengah 1/2 sin 2x ya. Bagaimana bisa menghasilkan 1/2 sin 2x, integral dari cos 2x, itu bisa kita selesaikan dengan pemisalan U juga ya, 2x sebagai U. Tambah 1/4 integral. Nah, ini ada muncul cos kuadrat 2x lagi, ini kita anggap sebagai pangkat genap lagi. Ya, cos kuadrat 2x, ingat rumus trigonometri, kalau cos kuadrat x itu 1 tambah cos 2x per 2, maka cos kuadrat 2x bisa saya ganti menjadi 1 tambah, perhatikan kalau di sini x, di sini 2x. Kalau di sini 2x, di sini adalah 4x ya, 2 kalinya. Nah, cos kuadrat 2x sekarang saya ganti menjadi 1 tambah cos 4x dibagi dengan 2 ya, dx. Sama dengan 1/4x tambah 1/4 sin 2x tambah 2 yang di sini saya tarik ke depan ketemu 1/4 jadi 1/8. Oke, 1/8 saya langsung integralkan, integral 1 dx, integral 1 dx adalah x, integral cos pangkat 4x itu adalah 1/4 sin 4x ya, tambah dengan c. Oke. Jadi hasilnya adalah 1/4x tambah 1/4 sin 2x. 1/8 saya kalikan ke dalam, 1/8x tambah 1/8 kalikan ke 1/4, 1/32 sin 4x ditambah c. Nah, ini sekarang ada yang bisa saya gabungkan, 1/4 tambah 1/8 ini adalah 3/8x tambah 1/4 sin 2x tambah 1/32 sin 4x ditambah dengan c ya. Jadi inilah hasil dari integral cos pangkat 4x dx. Baik. Di video berikutnya lagi ya, nanti akan saya bahas bentuk integral dari bentuk sekan pangkat ax dikali tangen pangkat bx dx. Juga akan saya bahas bentuk integral bentuk dari kosekan pangkat AX kali kotangen pangkat BX dx ya. Masing-masing ada trik tersendiri untuk memudahkan kita mengambil pemisalan U ya, supaya kita lebih mudah untuk menyelesaikan integral trigonometri bentuk berikut ini. Baik, sampai di sini video saya hari ini. Kita lanjutkan ke video berikutnya. Terima kasih.